Shalom. Ya, puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Masih semangat? Ya, yang puasa masih semangat? Haleluya. Yes, harus semangat saudara. Ya, puasa itulah kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, mengharapkan kasih karunia-Nya. Ya, disitulah kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Mengharapkan Tuhan bekerja dengan caranya, bukan dengan cara kita. Hari ini saya bicara karena ini masa penantian pencurahan Roh Kudus. Jadi peristiwa setelah tanggal 9 Mei kemarin yang kita ingati kenaikan Tuhan Yesus. Setelah Yesus naik di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh murid-muridnya kembali ke Yerusalem dan tunggu di sana di Yerusalem. Nantikan janjinya bahwa Roh Kudus akan dicurahkan dan kamu akan menerima kuasa. Jadi mereka tinggal di Yerusalem, berdoa di loteng atas di Yerusalem. Loteng atas tempat yang tinggi, rumah saudara, tapi di tempat yang tinggi di Yerusalem, mereka berdoa di situ. Para murid-murid, para rasul-rasul dan murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di situ saudara. Ada sekitar 120 orang yang menyembah Tuhan di situ. Berdoa setiap hari, berkumpul setiap hari, menyembah Tuhan setiap hari, sepanjang hari. Mereka berdoa menantikan janji Bapa itu. Ya, sampai pada hari yang ke-10, tepat pada hari Pentakosta, tiba-tiba ketika mereka sedang merayakan, semua orang-orang Yahudi, orang-orang Israel berkumpul bersama-sama, dari berbagai tempat mereka berkumpul bersama-sama di Yerusalem. Mereka merayakan hari Pentakosta itu saudara, tiba-tiba Roh Kudus dicurahkan dan 120 orang itu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dengan lidah-lidah api di atas kepala mereka. Ya. Di situ mulai terjadi karya Roh Kudus yang luar biasa. Petrus berkhotbah, ya 3.000 orang langsung bertobat memberi diri dibaptis. Setelah itu Petrus pergi ke bait suci saudara, bersama dengan Yohanes ketemu dengan orang lumpuh yang 30 tahun. Petrus hanya bilang, berdirilah demi nama Yesus orang Nazaret, berdirilah. Orang itu sembuh. Seketika itu terjadi lawatan kuasa Roh Kudus yang luar biasa saudara. Orang banyak disembuhkan. Sampai suatu mujizat yang luar biasa. Orang sakit banyak datang saudara. Dan mereka berjejer di situ. Mereka bilang kalau Petrus lewat, kena bayangannya saja, mereka sembuh. Benar, Petrus lewat saudara, kena bayangannya Petrus aja, orang-orang sakit itu sembuh. Karena kuasa Roh Kudus yang dahsyat. Ya, itulah kuasa yang bekerja, dan kuasa Roh Kudus itu yang bekerja dalam kehidupan kita hari-hari ini. Dan hari ini kita belajar bersama-sama siapa itu Roh Kudus dan bagaimana dia bekerja dalam kehidupan kita. Kuasa yang pernah terjadi pada hari Pentakosta itu saudara, kuasa yang sama yang tidak berubah. Roh Kudus itu tidak berubah saudara. Ya. Tuhan kita tidak berubah. Kuasanya, kasihnya tetap sama. Ya. Roh Kudus juga sama saudara. Yang terjadi 2000 tahun yang lalu, yang memenuhi Petrus, Yohanes dan para rasul semuanya, itu Roh Kudus yang sama yang memenuhi hidup kita hari ini. Nah, kenapa tidak terjadi sesuatu? Iya. Kenapa kita tidak mengerti ini terjadi sesuatu dalam kehidupan kita? Kuasanya tidak bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak paham saudara bagaimana mengerjakan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita mari belajar bersama-sama dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-26. Sudah menemukan di saudara? Amin. Mari kita baca, saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap seterusnya sampai ayat yang ke-26. Diberi judul Yesus menjanjikan penghibur. Ayat 15 dimulai, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16, 1, 2, 3. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yes. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan.
Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Amin. Ini saudara janji yang Tuhan sudah ucapkan sebelum Yesus disalib, ya, sebelum peristiwa penyaliban, sebelum Yesus mati, sebelum Yesus bangkit. Bahkan ulangi lagi janji itu disampaikan ketika dia sebelum naik ke surga. Ulang-ulang kali Yesus mengatakan bahkan ia akan memberikan penghibur, dia akan memberikan Roh Kudus, dia tidak akan meninggalkan engkau, dia akan menyertai engkau, engkau tidak akan jadi yatim piatu. Pesan itu ulang-ulang disampaikan Tuhan Yesus sampai ya dia naik, sebelum dia naik ke surga. Pesan yang sama pun dia mengatakan, kamu akan menerima Roh Kudus. Ya. Karena itu penting bagi Tuhan Yesus, itu penting bagi kita yang percaya kepadanya. Karena dia tahu kita ini lemah. Dia tahu manusia ini lemah, murid-muridnya lemah, rasul-rasulnya lemah, orang-orang yang percaya kepadanya itu lemah. Maka dia mengerti bahwa orang-orang seperti ini, ya, orang-orang yang percaya kepadanya tidak bisa ditinggalkan sendiri. Harus ada sesuatu yang menyertai mereka, yang menolong mereka, yang menuntun mereka, supaya mereka hidup terus di dalam kebenaran. Maka dikatakan firman Tuhan mengatakan roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Makanya saudara, karena kita ini masih daging, ya, kita ini punya banyak kelemahan, ya. Makanya firman Tuhan bilang kepada kita hari ini, ya, kita membutuhkan seorang penolong. Ya. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan melihat tidak baik manusia itu orang sendiri, maka dia ciptakan juga seorang penolong. Yaitu Hawa, saudara. Karena dia tahu laki-laki itu ada kelemahannya. Harus ditolong oleh seorang penolong yang sepadan. Hingga dia bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Bapa. Tuhan tahu kita ini lemah. Kita ini bisa mudah jatuh di dalam dosa. Kita ini bisa mudah meninggalkan Tuhan. Kita bisa melupakan firman Tuhan dengan cepat. Kita bisa melupakan kebaikan Tuhan dengan cepat. Kita bisa melupakan Tuhan kita itu dengan cepat, dengan mudah sekali, dengan segala godaan. Godaan tentang kedagingan, godaan tentang banyak hal dalam hidup kita. Makanya kita butuh penolong. Katakan dengan saya butuh penolong. Karena sekali lagi, siapapun dia, manusia siapapun dia, saudara, pasti punya kelemahan. Termasuk saya, sama Ibu Gembala, kami punya banyak kelemahan. Makanya bersyukur saudara, kalau Tuhan berikan kepada kita rohnya, yaitu Roh Kudus yang menyertai kita. Amin. Makanya dikatakan ini saudara, ayat 15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selamanya. Ya, dikatakan jikalau, saudara, Jikalau itu belum terjadi. Jikalau, ya kan? Jikalau itu belum terjadi, ya sama seperti jika engkau mengasihi aku, kan dia belum mengasihi, ya kan? Jika engkau menolong aku, kan dia belum tolong. Maka Tuhan bilang, jikalau, ya, kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi firman Tuhan bilang, kalau engkau mengasihi aku,
Kalau engkau mengatakan engkau mengasihi Tuhan, kamu harus menuruti perintahku. Orang yang menuruti perintahku adalah orang yang mengasihi aku. Jelas. Bagaimana caranya mengasihi Tuhan, Pak Pendeta? Lakukan firman-Nya. Itu berarti engkau orang yang mengasihi Tuhan. Tidak usah orang mengatakan kepadamu, oh dia orang yang mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya kita tahu bahwa dia mengasihi Tuhan? Dia lakukan firman atau tidak? Tuhan bersyarat, saudara. Jikalau, maka dikatakan aku akan minta. Selalu saja Tuhan, saudara, firman Tuhan itu bersyarat. Jikalau, maka aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, ini yang penting, saudara. Kita ini punya banyak kelemahan. Kita butuh penolong. Tapi Tuhan akan memberikan penolong kepada kita yang menyertai kita, jikalau kita mengasihi Tuhan dengan apa? Menuruti segala perintahnya. Jadi itulah yang membuat kita tidak mengalami kuasa Roh Kudus. Karena apa? Kita tidak melakukan apa kata firman Tuhan. Kita tidak melakukan perintahnya. Maka saudara, Roh Kudus tidak akan bekerja dalam kehidupan kita. Padahal Roh Kudus itu kuasanya luar biasa. Kuasa yang dipakai itu dengan kata dunamos, saudara, dinamit. Tahu dinamit, saudara? Itu bahan peledak. Meledakkan gunung-gunung akan terbelah, saudara. Itu kuasa Roh Kudus. Jadi kuasa yang ada dalam kita ini, kuasanya itu besar, saudara. Nah, tapi itu tidak akan berfungsi, tidak akan bekerja kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan apa? Melakukan firman-Nya. Itu persyaratannya, saudara. Gak ada yang segala sesuatu ini berjalan dengan baik tanpa kita melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Baik pun dengan Tuhan, saudara. Saudara tidak bisa mudah-mudah perintah Tuhan. Makanya saya suka dengan ayat yang saya suka, Roma 8 ayat 28. Saya dengan istri selalu mengatakan, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ayat ini tidak berhenti sampai di situ, saudara. Tidak sampai. Tapi dikatakan kebaikan bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi balik, kalau engkau mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan turut bekerja dalam segala masalahmu, dalam segala persoalanmu untuk mendatangkan yang baik. Jangan hanya potong di depan tapi lupa kalau kita harus mengasihi Tuhan. Nah, itu persoalan kita, saudara. Makanya kita tidak mengalami apa-apa. Kita tidak mengalami karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena, saudara, sekali lagi, kita tidak belajar mengasihi Tuhan. Siapa? Saya dan saudara. Bukan hanya saudara, saya juga. Kita semua. Mari kita belajar, saudara. Ini yang paling penting. Mengasihi Tuhan apa? Dengan melakukan perintahnya. Perintahnya apa? Peraturan-peraturan, hukum-hukumnya apa? Semua ada dalam firman ini, saudara. Kalau firman Tuhan bilang, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, itu perintahnya. Kalau firman Tuhan bilang, kasihilah sesamamu, kasih, lakukan. Maka Roh Kudus itu akan bekerja dalam kehidupan. Persoalannya, kalau firman Tuhan bilang, ampunilah, maka kita belajar mengampuni. Kalau kita tidak belajar untuk itu, kita tidak bisa mengatakan saya orang yang mengasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa mengatakan saya mengasihi Tuhan, tapi firman Tuhan bilang suruh ampuni, kita tidak mau mengampuni. Bagaimana kita bisa mengatakan saya mengasihi Tuhan, sesama kita tidak pernah mengasihi. Apalagi saudara, saudara tahu semua, kalau kita baca firman Tuhan ini, kita tidak layak, saudara. Tapi percayalah, Tuhan itu selalu melihat orang yang mau melakukan. Tuhan tidak pernah melihat di belakang masa lalu kita, enggak. Tuhan tidak pernah hitung kesalahan kita, enggak. Tuhan tidak pernah hitung, ini kamu buat salah kemarin, kamu buat salah 2 hari lalu, kamu buat salah 1 bulan yang lalu. Enggak, Tuhan tidak hitung, Tuhan tidak catat, saudara. Bahkan firman Tuhan, Tuhan buang sampai ke tubir-tubir laut. Tempat yang paling dalam, mata tidak bisa lihat. Tubir-tubir laut yang paling dalam, saudara. Tuhan buang, Tuhan lupakan semua kesalahan kita. Kalau apa kita mengasihi Tuhan. Makanya pertanyaan ini disampaikan kepada Petrus, saudara. Petrus yang sudah jadi rasul, sudah jadi murid.
Waktu Yesus Tuhan menampakkan diri kepadanya, Tuhan mengatakan kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kalau menurut saya itu pertanyaan yang bodoh. Kalau menurut saya, wong setiap hari Petrus sama-sama dengan Tuhan Yesus. Di mana ada Tuhan Yesus, ada Petrus di situ, saudara. Petrus sudah meninggalkan segala sesuatu demi ikut Tuhan Yesus. Tapi kok Tuhan tanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Karena Tuhan masih ragu dengan Petrus. Karena mengasihi itu tidak mudah, saudara. Mengasihi itu terus menerus kita belajar mengasihi. Makanya Petrus tahu, ketika Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Petrus nangis, saudara. Dia bilang, Tuhan, saya nggak bisa mengasihi engkau dengan kasih agape. Tapi saya hanya bisa mengasihi engkau dengan kasih pilio. Kasih pilio itu kasih bersyarat, saudara. Kalau engkau mengasihi saya akan mengasihi engkau. Tapi kasih agape enggak. Saya mengasihi engkau, engkau tidak mengasihi saya, enggak apa-apa. Saya tetap mengasihi engkau. Itulah kasih Tuhan. Makanya Tuhan tanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus tahu diri, saudara. Dia bilang, saya enggak bisa mengasihi seperti apa engkau lakukan kepada saya. Tapi saya hanya bisa mengasihi engkau dengan kasih pilih. Sampai pertanyaan ketiga Tuhan bilang, baik. Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan sungguh-sungguh dengan kasih pilih itu? Petrus menangis, sudah. Dan bilang, Tuhan, engkau tahu bahwa aku hanya bisa mengasihi engkau dengan kasih pilih. Apakah Tuhan menolak dia? Enggak. Tuhan tahu kita punya banyak kelemahan. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Kadang-kadang kita masih mengharap menuntut sesuatu. Makanya syukur kepada Tuhan, saudara. Ketika kita belajar mengasihinya, dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia berikan rohnya kepada kita. Dan rohnya itu tinggal bersama-sama dengan kita. Diam bersama-sama dengan kita. Berjalan bersama-sama dengan kita. Menyertai kita. Ada bersama-sama dengan kita. Kalau orang yang mengikuti Tuhan, yang mengasihi Tuhan, melakukan perintahnya, maka roh itu akan bekerja dalam kehidupannya dengan cara yang luar biasa. Amin. Maka sekarang kita lihat, saudara, dikatakan penolong. Kata terjemahan dari bahasa Yunani parakletos, yang artinya seorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Jadi Roh Kudus itu, saudara, dia yang akan mendampingi tujuannya untuk menolong. Ya, tujuannya untuk menolong. Jadi saudara bisa minta kepada Roh Kudus untuk tolong kita. Dia ada di mana? Dia ada bersama-sama dengan kita. Bahkan firman Tuhan nanti lihat, dia tinggal bersama-sama dengan kita. Tinggal kita minta dia untuk bekerja. Tapi dia tidak akan bekerja kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi, kita tahu, kita kenal dengan baik. Sama begini, saudara. Saudara dikasih penolong yang sebadang. Istri saudara. Ya. Kalau saudara kita kenal dengan baik penolong kita, istri kita, maka kita mudah, saudara, untuk bicara. Tapi kalau saudara menikah dengan orang yang saudara tidak kenal dengan baik, yang ada mas setiap hari, saudara minta tolong, saudara tidak pernah ditolong. Yang ada mas setiap hari bertengkar. Yang ada masih biar ribut karena tidak kenal dengan baik. Saudara protes dengan dia. Saudara mengharapkan ketika saudara bangun pagi, engkau katakan, mama tolong dong buatin kopi. Dia bilang, buat sendiri. Jadi jangan mengharapkan dia akan menolong saudara karena saudara nggak kenal. Tapi kalau saudara kenal dengan baik, dia orang yang mengasihi saudara dengan benar, dia orang yang mencintai saudara dengan benar, maka ketika saudara minta tolong dengan tepat, dia akan tolong saudara. Begitupun kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita kenal dengan baik, dengan apa? Dengan firman-Nya, saudara minta tolong saudara. Saudara akan mengerti minta tolong seperti apa yang saudara akan lakukan. Begitupun dengan pasangan saudara. Saudara mengerti kapan waktunya minta tolong kepada dia. Tidak semua saatnya saudara bisa ditolong ketika dia minta tolong. Ya kan, tolong dong ambilin ini. Kalau dia lagi nggak mood, apalagi saudara perempuan kalau dia lagi datang bulan gitu kan. Wah, bahaya saudara. Hati-hati ngomongnya. Ya kan? Kadang-kadang terjadi seperti itu. Suami juga kalau datang bulan bisa juga saudara. Ya kadang itu terjadi ke kita ya. Kadang-kadang ada waktunya juga minta tolong, malah sekali saudara untuk ditolong.
Kadang ibu gembala minta tolong, Pak, minta tolong dong, ambilin handuk. Kadang saya malas sudah. Tapi lagi enak duduk gitu kan. Lagi enak duduk, minum kopi, ada pisang goreng, tiba-tiba, Pak, minta tolong dong, ambilin handuk. Saya bilang, ambil sendiri dong. Oh, jadi masih jadi masalah, saudara. Tapi kadang-kadang istri saya ngerti, oh lagi minum kopi, lagi apa, ambil sendiri handuknya. Tapi kadang-kadang minta tolong dong, saya langsung pergi. Baru sampai minta tol, saya udah ngerti mau minum handuk. Masih udah ngerti karena masuk ke kamar mandi. Nah kadang-kadang itu saudara terjadi. Nah Roh Kudus itu sebagai penolong. Ya, penolong yang akan mendampingi kita dengan tujuan agar menolong. Maka dikatakan saudara, aku akan minta kepada Bapa, ia akan berikan kepadamu penolong yang lain yang akan tinggal bersama kalian untuk selama-lamanya. Roh Kudus itu akan tinggal bersama dengan kita selama-lamanya. Dia ada bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Untuk apa saudara? Untuk menolong kita. Amin. Nah kembali lagi saudara. Hanya orang yang mengasihi Tuhan yang mengerti hal ini. Dengan apa? Kita paham firman-Nya. Oke, saya lanjut saudara. Makanya dikatakan ini saudara. Kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar kuasanya dari roh yang ada di dalam dunia ini. Roh Kudus itu, roh Tuhan itu ada di dalam kita, menyertai kita, tinggal bersama-sama dengan kita, berjalan bersama-sama dengan kita. Dan roh yang tinggal bersama dengan kita itu besar kuasanya daripada roh-roh di luar sana saudara. Roh-roh apa di sana yang di luar sana? Roh-roh yang membuat kita jatuh dalam dosa. Ada www gombal di sana saudara yang membuat engkau jatuh dalam dosa. Roh Kudus itu lebih besar kuasanya. Kata-kata manis di luar sana saudara itu tidak akan mempengaruhi engkau. Kalau engkau mengerti bahwa roh yang ada di dalammu besar kuasanya. Itu aja saudara yang menolong kita. Laki-laki, saya juga laki-laki. Kalau ada perempuan yang lewat di depan saudara-saudara, dia kurang pakaiannya saudara. Saudara lihat tidak? Saya tanya kepada saudara, lihat tidak? Nah, itu jujur berarti. Kok bisa tergoda tidak? Bisa tidak? Benar tidak bisa? Yang angkat tangan tidak, yang tidak bilang tidak bisa angkat tangan. Wah di belakang saudara. Dia lihat setiap hari nah. Saudara bisa tergoda? Bisa. Tapi apa yang menolong kita? Kita bisa tergoda, tapi kita tidak pergi untuk pegang tangannya seperti itu. Yes. Bisa. Normal, saudara. Serius. Tapi yang menjadi masalah adalah, kau tergoda, kau semakin dekat dengan dia. Kau semakin lihat begini. Semakin lihat, hanya pegang tangan, saudara. Selesai, kan? Tapi kalau kamu mengerti bahwa roh yang ada bersama kebesaran, dia akan memfilter saudara. Roh Kudus akan bicara kepada kamu, tidak boleh. Roh Kudus akan bicara kepada kamu, itu dosa. Roh Kudus bicara kepada matamu berpaling, matamu kudus. Itu kerja Roh Kudus itu kayak gitu, menolong engkau. Bukan berarti ada Roh Kudus saudara kita kudus. Jalan semua yang tidak punya pakaian akan jadi punya pakaian semua. Enggak saudara. Serius. Handphonemu semua akan kudus. Gak akan muncul iklan-iklan yang perempuan seperti enggak. Tetap akan ada saudara. Tapi apa Roh Kudus akan menolong engkau. Mengingatkan engkau bahwa engkau anak Tuhan satu. Bahwa engkau orang yang dikasihi Tuhan. Bahwa itu dosa. Kalau kamu lakukan maka kamu akan hidup dalam kehancuran. Itulah cara kerja Roh Kudus. Maka dikatakan roh yang ada pada kamu besar kuasanya daripada roh yang ada di luar sana. Jadi kalau rohnya itu besar saudara, maka roh penggoda itu saudara akan bisa kalahkan. Amin. 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 Haleluya. Itu yang paling penting saudara. Kita bersyukur. Kita ini orang yang paling bersyukur karena ada Roh Kudus yang menyertai kita. Karena banyak orang saudara jatuh. Kalau saudara nonton berita mengerikan saudara. Suami pergi tinggalkan istri karena www gombel saudara. Istri tinggalkan suami karena
laki-laki balelu, apa namanya lah itu. Ya, banyak terjadi saudara. Karena hal-hal seperti itu. Jadi makanya kita bersyukur. Ya, bahasa orang NTT bilang lelehanak saudara. Tahu lelehanak? Ya. Lelehanak itu yang arti itu seperti apa namanya? Tumbuhan gatal saudara. Ya, lelehanak tumbuhan gatal kalau kena di badan itu gatalnya nggak habis-habis. Itu disebut dengan lelehanak. Makanya laki-laki yang seperti itu disebut dengan laki-laki yang kena lelehanak. Gatalnya nggak habis-habis. Ya. Jadi kita perlu Roh Kudus. Makanya sekali lagi saya bilang, kita perlu penolong yang lain. Tapi mohon maaf, kalau engkau nggak pernah baca firman Tuhan, engkau nggak pernah ibadah, engkau nggak pernah berdoa, engkau nggak pernah hidup firman Tuhan, maka roh yang ada padamu ini tidak akan bekerja dalam hidupmu. Ketika roh itu menggoda, engkau akan pergi di situ. Maka engkau tinggal di situ, engkau akan terikat di situ, terkungkung di situ, terpenjara dengan dosa. Itu masalahnya, sederhana tapi sulit dilakukan. Firman Tuhan itu sederhana, tapi sulit untuk kita lakukan. Baca firman itu sederhana saudara, gak perlu waktu 1 jam, 5 menit 1 pasal selesai. Tapi susah dilakukan. Coba buat TikTok. Coba nonton TikTok. Berjam-jam bisa kita lakukan. Di sela-sela bekerja pun kita bisa main TikTok. Coba di sela-sela bekerja saudara bisa baca firman gak? Penting saudara. Makanya saya sama ibu tuh download aplikasi Alkitab. Kadang di mobil saudara, saya pasang dengarkan firman Tuhan di mobil dengan play aja, dengerin aja. Nggak butuh waktu lama. Dengerin 1 pasal dalam selesai. Itu aja. Karena kita butuh saudara. Sekali lagi, keluar dari pintu gereja ini, ada banyak perkara-perkara yang membuat kita bisa jatuh di dalam dosa. Saya yang berbicara juga belajar bagaimana bisa tidak jatuh di dalam dosa. Tidak ada yang kebal dosa. Saya bilang kepada saudara, tidak ada manusia yang kebal dosa. Adam dan Hawa aja yang tinggal di Taman Eden. Tidak ada perempuan lain di situ. Tidak ada orang lain di situ. Tidak ada tetangga. Tidak ada televisi, tidak ada Facebook, tidak ada media sosial apapun saudara. Bisa jatuh di dalam dosa. Apalagi kita hari ini. Sangat mudah jatuh dalam dosa. Sangat mudah meninggalkan Tuhan. Sangat mudah tidak setia kepada Tuhan. Makanya kita butuh Roh Kudus. Amin. Caranya dia bekerja adalah kamu harus belajar mengasihi Tuhan dengan apa? Menuruti segala perintahnya. Baca firman Tuhan. Itu aja sudah. Maka Roh Kudus akan menolong engkau. Dia akan bergerak. Engkau baca firman Tuhan itu sebenarnya. Makanya dikatakan Roh Kudus itu seperti api. Ayat mengatakan jangan padamkan roh. Nah api itu perlu minyak sudah. Ya kan? Api tidak akan menyala kalau nggak ada minyaknya. Ingat 5 garis bijaksana. Mati pelitanya nggak ada minyak. Apa minyak kita saudara? Yang membuat Roh Kudus itu terbakar dan menyala-nyala. Itu firman Tuhan. Setiap engkau baca firman Tuhan, setiap engkau melakukan firman Tuhan, itu minyak semakin bertambah dalam hidupmu, yang membakar hidupmu, yang membuat Roh Kudus bekerja dalam kehidupan. Amin. Makanya itu penting. Makanya dikatakan di situ. Sekali lagi, sebab roh yang Allah berikan kepada kita, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Sekali lagi saudara, roh yang sebagai penolong yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan roh yang membuat kita menjadi penakut. Takut gagal. Banyak kita takut gagal. Takut disakiti. Saudara jangan pernah takut disakiti. Maka saudara tidak akan bisa berjalan dalam hidup saudara dengan baik. Karena pasti ada orang yang akan menyakiti saudara. Jangan pernah mengharapkan saya tidak mau disakiti. Tidak bisa saudara. Selagi saudara masih bisa hidup.
Saudara masih bekerja dengan orang lain. Saudara berjalan dengan orang lain. Saudara hidup dengan orang lain. Maka saudara akan bisa disakiti. Tapi Tuhan bilang, roh yang Tuhan berikan kepadamu bukan roh yang membuat engkau menjadi penakut. Tapi roh yang membuat engkau itu membuat kita menjadi kuat, menjadi berani, menjadi kuat saudara. Disakiti, ya disakiti, tapi saya tetap kuat. Dikecewakan, ya dikecewakan, tapi saya tetap kuat. Dibicarakan, difitnah, ya bisa terjadi, tapi saya tetap kuat di dalam Tuhan. Saya nggak mau dengar apa kata orang itu. Saya nggak mau dengar kata-kata kelemahannya. Dibilang kamu nggak bisa, kamu nggak hebat, kamu nggak pintar, kamu nggak cerdas, kamu nggak bisa apa-apa. Kamu akan kehilangan masa depan. Saya nggak peduli. Saya percaya saya punya Tuhan. Itu siapa yang bekerja? Roh Kudus yang bekerja dalam hidupmu, yang bicara kepada engkau kuat. Engkau hebat Samuel, engkau kuat Samuel, engkau bisa Samuel, engkau bisa bangkit, engkau bisa berjalan di dalam Tuhan. Engkau bisa. Siapa yang bicara? Roh yang ada padamu yang bicara kepadamu. Amin saudara. Banyak bisa terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita mudah lemah. Mari kita belajar. Ini 10 hari masa pencurahan Roh Kudus saudara. Kita belajar. Lakukan itu saudara. Biarkan Roh Kudus bekerja. Caranya kalau belum bisa merasakan, baca firman dulu. Hidupi firman, perkatakan firman dalam kehidupanmu. Maka dia akan bekerja dalam hidup. Dia akan menuntun engkau. Dia akan memberikan hikmat kepadamu. Hikmat itu apa saudara? Hikmat itu kecerdasan, lebih daripada pintar. Jadi kalau pintar itu biasa. Banyak orang pintar, dari mana? Dia belajar. Tidak ada orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu karena tidak belajar saja. Semua kita bisa pintar. Tapi untuk menjadi cerdas itu tidak mudah. Hanya datang dari Tuhan saudara, yaitu hikmat. Hikmat itu kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Hikmat itu bisa menolong kita. Ini jalan yang tepat, ini jawaban yang tepat atau tidak. Makanya kita butuh hikmat dalam hidup kita. Kita memang mungkin sudah belajar tidak pintar-pintar, tidak apa-apa. Tapi kalau kita punya hikmat saudara, kita bisa mengalahkan yang pintar itu. Itu aja. Karena apa? Roh yang Tuhan berikan kepada kita bukan roh penakut. Tapi roh yang kuat. Yang penuh dengan kasih. Dan dapat menahan diri. Ingat kata saudara, dapat menahan diri. Karena ini yang kita butuhkan saudara. Menahan diri itu gak mudah saudara. Amin. Amin. Haleluya. Lanjut saudara. Dikatakan. Ayat yang 17 dikatakan. Roh yang penolong itu dikatakan itu roh kebenaran. Dia yang tinggal dalam hidupmu, yang dikatakan tadi roh yang berkuasa lebih besar kuasa daripada roh yang di luar sana. Dia yang memberikan kepada engkau roh yang kuat, bukan roh yang membuat engkau menjadi takut. Tapi roh yang membuat engkau bisa mengasihi, roh yang bisa membuat menahan diri, roh itu disebut dengan roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, itu mengatakan. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dunia tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia. Karena apa? Dia tinggal di dalam kamu dan dia menyertai kamu. Itu apa? Roh kebenaran. Saya melihat apa itu roh kebenaran? Roh kebenaran itu sudah roh yang menyatakan kebenaran. Roh yang bisa menyingkapkan kebenaran. Roh yang bawa kebenaran. Apa yang ditutupi akan diungkapkan agar nyata kebenaran yang sesungguhnya. Itulah saudara, Roh Kudus itu bisa menolong kita saudara. Ada orang yang nutupi salah, tapi kita bisa mengungkapkan sesuatu kesalahan. Tuhan bisa ungkapkan kepada kita. Siapa yang mengungkapkan roh kebenaran itu saudara? Makanya paling berbahaya. Orang yang hidup dalam kuasa Roh Kudus jangan pernah belajar untuk membohongi dia. Maka satu saat Tuhan akan singkapkan kepadanya. Tuhan punya banyak cara untuk menyingkapkan. Makanya kita bersyukur saudara. Roh kebenaran ada dalam kehidupan kita. Kalau kita bertemu dengan orang yang mau membohongi kita, Roh Kudus itu akan bekerja. Roh kebenaran itu akan bekerja. Dia akan menolong kita. Ini orang benar atau tidak benar. Ini orang akan membohongi kita atau tidak membohongi kita. Itu caranya. Kalau apa? Kalau kita mengasihi Tuhan. Maka dia akan berikan kepada kita roh kebenaran. Amin. Makanya saudara, kita tidak mudah tertipu. Anak-anak muda. Ya, kalian harus mengerti ada Roh Kudus, roh kebenaran.
Hingga kau tidak mudah ditipu oleh media sosial. Saudara kan? Banyak ada cewek kok mulus sekali. Putih sekali. Ternyata pakai filter semua. Saudara tampil di media sosialnya, tampil di profilnya, cantik sekali gitu ya. Belum ketemu belum. Begitupun yang cewek-cewek. Ada cowok cantik, ganteng sekali saudara. Mukanya kayak Lee Min Ho. Ternyata banyak tipu-tipunya. Dunia tipu-tipu, Mama. Tapi ketika ada roh kebenaran dalam hidup, engkau mudah mengerti ini tipu-tipu atau ini benar. Karena banyak sekali saudara orang kirim WA kepada kita yang kita tidak kenal. Dia bisa kirim WA. Kita bisa tergoda, saudara. Ada orang bisa telepon kita, tipu-tipu kita dengan banyak minat. Silahkan kamu ke ATM, nanti kamu transfer gini, maka kamu akan mendapatkan seperti itu. Banyak saudara yang ketipu dengan cara seperti itu. Hati-hati kita. Maka kita butuh roh kebenaran. Roh kebenaran akan menolong kita menyatakan ini benar, orang ini tipu kita atau tidak. Karena sekarang mudah sekali orang tipu kita, saudara. Sekarang ada lagi pakai AI itu, saudara. AI intelijen itu, saudara. Itu bisa AI itu bisa merubah membuat suara saya itu bisa sama. Saya bisa telepon anak saya dengan robot, saudara. Dia bisa ambil suara saya. Persis suara saya. Itu akan terjadi di depan, saudara. Bahkan muka kita pun bisa dijiblak oleh dia. Makanya kita butuh roh kebenaran. Anak-anak muda, engkau perlu roh Tuhan dalam hidup. Hingga kita tidak mudah tertipu. Ada banyak korban-korban karena media sosial. Ada banyak korban-korban karena teknologi hari ini. Ada banyak rumah tangga jadi korban teknologi. Ada banyak orang-orang karena korban teknologi, saudara. Makanya kita butuh, dikatakan tadi, Roh Kudus itu roh kebenaran. Percayalah, dia akan menolong engkau. Maka dikatakan, saudara, tapi apabila ia datang itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang dikatakan kepadamu, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita baca sama-sama sekali lagi, saudara. Baca sama-sama ayat ini, 1, 2, 3. Roh kebenaran itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan memimpin ke dalam kebenaran. Dikatakan juga, ia tidak berkata-kata dari diri sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya dari Tuhan, dari Bapa, ya, yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Itu yang saya bilang. Orang belum tahu, kita bisa tahu, saudara. Kita bisa tahu ini orang yang suka bohong atau tidak bohong kepada kita. Ini orang yang akan menjatuhkan kita atau tidak. Kita bisa tahu. Karena apa? Roh kebenaran akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Makanya saya berharap kita belajar, saya dan saudara. Mari belajar bersama-sama. Mengaktifkan kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Dan dia sudah ada bersama-sama dengan kita. Dia akan memanifestasikan kuasa dengan cara-cara yang luar biasa. Salah satu tadi kita mengerti, dia roh kebenaran. Roh kebenaran. Maka selalu bicara dengan dia. Roh Kudus, saya selalu berdoa, Roh Kudus bekerjalah dalam hidupku dengan caramu, bukan caraku. Roh Kudus lakukan sesuatu sesuai dengan kehendakmu. Karena apa? Saya ngerti dia penolong. Dia harus tolong saya. Saya selalu berdoa seperti itu, Roh Kudus tolong saya. Maka saya ajari anak saya Brian yang lagi tes, saya bilang, kamu berdoa minta Roh Kudus. Kalau kamu gak bisa, Roh Kudus tolong saya. Berikan saya hikmat. Sederhana, saudara. Roh Kudus akan menolong kita. Karena kerjanya seperti itu. Tugasnya itu. Tugasnya menolong kita. Menyatakan kebenaran. Amin. Roh Kudus, saudara, tidak perlu menggelepar-gelepar baru saudara dipenuhi Roh Kudus. Enggak. Ada banyak orang yang datang. Mari doakan penuh menggelepar-gelepar pulang buat dosa lagi. Enggak penting itu, saudara. Yang penting kamu ngerti.
Kamu dipenuhi Roh Kudus, yes. Roh Kudus itu bisa manifestasi dengan caranya. Saudara bisa mengalami bahasa roh. Saudara bisa gemetar. Saudara bisa apapun. Saudara bisa nangis, itu manifestasinya. Orang lebih terkagum-kagum dengan manifestasi seperti itu. Orang lebih suka dengan manifestasi seperti itu, saudara. Tapi tidak suka bagaimana dia bekerja dalam hidupmu. Karena manifestasi tidak terjadi ketika engkau pergi di luar sana, saudara. Mohon maaf ketika engkau melihat perempuan yang kurang kain, tiba-tiba saudara bilang, raba-raba. Gak bisa. Gak bisa, saudara. Bukan apa, saudara yang pergi meraba-raba. Masalahnya itu, saudara. Orang lebih suka melihat yang seperti dan mengalami seperti itu. Tidak terlalu penting. Itu bisa terjadi kepada kita, bisa. Tujuannya apa? Untuk membangun iman kita. Kalau saudara berbahasa roh, saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara bisa gemetar, saudara bisa nangis. Tujuannya apa? Untuk saudara itu dikuatkan imannya, membangun roh saudara. Untuk pribadi orang saudara, bukan untuk orang lain. Saudara bahasa roh bukan untuk orang lain, tapi untuk membangun imanmu sendiri, memberi pengertian kepada kamu. Semakin kuat, semakin mengerti. Saya harus berjalan bersama dengan roh Tuhan. Karena banyak orang mengalami Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus tapi nggak ngerti bagaimana mengaktifasi Roh Kudus dalam diri. Hari ini saya mengajar khusus kepada kita, bagaimana kita mengaktifasi roh dalam hidup kita. Itu roh kebenaran itu yang menjadi penolong kita. Amin. Mari belajar, saudara-saudara akan mengalami tantangan ketika keluar dari pintu ini, ke rumahmu, ke pekerjaanmu. Mari bicara kepada Roh Kudus. Karena tugas dia menolong. Tapi saudara gak bisa ketika saudara sakit, saudara berdoa, Roh Kudus sembuhkan saya. Enggak, dia gak akan sembuhkan. Karena fungsi Roh Kudus bukan itu, untuk menyembuhkan. Yang menyembuhkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Itu fungsi Tuhan Yesus. Roh Kudus gak bisa menyembuhkan engkau. Hanya dia fungsinya menolong engkau. Mengingatkan engkau, menginsap engkau, menghibur engkau, menuntun engkau. Itu fungsinya. Gak bisa saudara berdoa, dalam nama Roh Kudus sembuh. Gak akan terjadi. Karena fungsinya bukan itu. Tapi dalam nama Yesus orang itu sembuh. Amin. Jadi ngerti fungsinya, saudara. Jadi sekali lagi, dia tinggal bersama dengan kita, bersama-sama dengan kita. Fungsikan Roh Kudus itu. Tapi kembali dia tidak akan pernah berfungsi kalau nggak ada minyak yang membuat dia menyala. Apa firman Tuhan? Saudara mau minta tolong bagaimanapun, dia nggak akan melakukan sesuatu. Dia nggak akan bicara kepadamu. Dia nggak akan menyatakan sesuatu kepadamu. Karena roh di dalam itu sudah padam. Dia mau padam. Saudara dia ngomong, saudara nggak bisa dengar. Karena apa, saudara? Tidak ada firman yang saudara baca, yang saudara pelajari, dan saudara pahami, dan saudara mau hidup. Di mana ada kebenaran, di situ akan timbul damai sejahtera. Dan akibat kebenaran itulah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Ini sumber damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Kalau ada roh kebenaran dalam hidup kita, akan menghasilkan damai sejahtera. Saudara bekerja dengan damai sejahtera, saudara menjalani hidup dengan damai sejahtera. Masalah pasti ada, segala sesuatu bisa terjadi dalam kehidupan kita, tapi roh kebenaran itu akan menuntun kita kepada kebenaran. Amin. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan ini, saudara. Apakah masih bisa dihimpit? Bisa. Apakah masih bisa mengalami persoalan yang menimpa kita? Masih. Tapi dikatakan itu akan memerdekakan kamu. Melepaskan semua kita dari belenggu masa lalu kita. Melepaskan kita dari seluruh belenggu dosa. Belenggu intimidasi. Belenggu yang membuat engkau merasa gagal. Membuat engkau merasa tidak mampu. Itulah kebenaran itu, saudara. Membuat engkau dimerdekakan dalam hidup ini. Amin. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ada roh Allah dalam dirimu. Amin. Katakan dengan saya, ada roh Tuhan dalam diri saya. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Apakah ada hari ini yang tidak merdeka? Katakan dengan saya, merdeka.
Maka dikatakan kita ini merdeka tapi masih dijajah katanya. Saudara sih yang merasa diri terjajah, saya enggak. Banyak orang bilang merdeka tapi masih dijajah. Perasaanmu aja. Orang yang dimerdekakan karena hanya dipengaruhi perasaannya. Kita mudah terluka karena apa? Karena perasaan. Jadi saudara jangan terlalu bermain dengan perasaan. Maka saudara mudah terluka karena masalah perasaan. Saudara tidak bisa bicara kepada orang lain tentang kebenaran karena perasaan. Nanti perasaan dia bilang apa ya? Oh perasaan nanti gak enak. Saudara akhirnya hidup dalam tekanan. Saudara harus ngomong kepada dia, itu salah. Tapi saudara karena perasaan, saudara makan hati dengan dia. Dia buat salah kok dia tertawa-tertawa ya. Kenapa? Karena kamu gak ngomong. Kamu ngomong aja, kamu salah. Selesai. Jangan jaga perasaan dia. Jaga dia supaya dia gak jatuh dalam dosa. Maka firman Tuhan bilang, kalau kamu yang ngerti kebenaran, tapi kamu tidak bicarakan itu kebenaran, kamu juga berbuat dosa. Tegur orang. Tegur temanmu, tegur suamimu, tegur istrimu, tegur anakmu. Kalau mereka hidup tidak benar. Jangan takut nanti perasaan. Saudara, di dalam Tuhan jangan bermain perasaan. Karena perasaan dapat menipu banyak hal dalam hidup kita. Karena Roh Kudus itu tidak bicara perasaan. Roh Kudus itu bicara kebenaran. Dosa tetap dosa, salah tetap salah, benar tetap benar. Amin. Memang kalau bicara kebenaran itu menyakitkan saudara. Membuat kita tersinggung, benar. Firman Tuhan itu membuat kita tersinggung, iya. Kan dikatakan dia pedang bermata dua. Pasti saudara. Kalau dengar firman Tuhan saudara tersinggung, iya itu firman. Kebenaran itu membuat saudara tersinggung, iya itu membuat saudara tersinggung. Gak enak. Ngomong kebenaran itu gak enak saudara. Kita pun yang sendiri saudara berjuang mau cara bicara kebenaran. Saya dulu belajar dan puji Tuhan saya bisa belajar mengatasi. Saya ini orang yang sangat perasaan. Gak bisa bicara kepada orang itu gak bisa saudara. Saya takut sekali orang itu tersinggung. Saya dulu seperti itu. Saya takut itu. Sekarang saudara saya tidak bisa seperti itu. Tanya staf saudara. Tanya Jeffrey di sana. Saya kadang bicara dengan Jeffrey. Istri saya bilang jangan nanti. Saya bilang saya bicara untuk tujuan yang baik bagi dia. Pernah dia sakit saudara, sakit yang kedua kali kemarin. Saya ngomong datang, saya nggak bilang kasihan kamu ya, kamu enggak. Saya bilang Jeffrey, sekali ini kamu tidak bertobat, kamu sakit yang sama, saya tidak lihat muka kamu di sini lagi ya. Serius, saya bicara keras, saya tidak ingin lihat muka kamu di sini lagi kalau kamu sakit yang sama. Karena sakitnya itu karena ulahnya. Sakit karena bukan saya dan ibu nih nggak ngomong apa sama dia. Gak boleh makan mie, gak boleh makan pedas, gak boleh minum kopi. Udah tahu karena dia sakit karena itu. Dan sakitnya itu mengerikan. Kalau dia sakit, saudara saya yang ketar-ketir. Jujur saudara. Makanya ketika dia dengar seperti ditelepon oleh staf, dia seperti dipucat, saya datang bukan saya bilang, kasihan kamu sakit ya enggak. Saya langsung bilang, kalau kamu sakit lagi dengan hal yang sama, saya tidak ingin lihat mukamu di sini lagi. Tapi setelah itu saya bilang, ibu tolong transfer uang bagi Jeffrey supaya dia pergi ke rumah sakit dan dia beli obat, dia beli makan. Tapi saya bilang ini terakhir kali kamu sakit yang sama. Karena kebodohan saudara. Dulu saya nggak bisa bicara seperti itu. Serius, saya nggak bisa bicara seperti itu. Tapi saya harus bicara kebenaran kepada dia. Kalau enggak, selesai. Kalau enggak bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Serius. Serius saya bilang kepada saudara semua ya, serius. Semua kita saudara. Kalau sudah diajarkan, dikasih tahu, tapi kita melakukan, tinggal tunggu waktunya saja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu yang terjadi. Apa? Karena kebodohan kita. Makanya kita belajar, jangan pakai perasaan. Amin. Tapi kebenaran itu tidak melukai. Saya kasih tahu saudara. Kebenaran itu hanya membuat orang itu tersinggung, tapi tidak melukai. Tapi setelah kamu ngomong kebenaran, kamu jangan tinggalkan. Kamu balut dia. Maka saya sudah ngomong keras sama dia. Sama Jeffrey saya bilang gitu. Saya nggak bilang, udahlah urusanmu sendiri. Pergi ke dokter sendiri. Makan sendiri. Enggak. Saya bilang kepada ibu, kasih dia uang. Saya biar dia beli makan, beli susu. Supaya dia bisa ke dokter. Karena tidak bisa juga saudara. Kita ngomong kepada orang lain. Tapi kita tidak melakukan apa-apa. Itu kebenaran. Amin.
Tegur orang dengan benar, tegur. Tapi pegang dia. Anak-anak saya ini saudara, di Brian kalau ngomong dengan saya berulang-ulang kali nangis. Tanya Brian tuh di belakang. Kalau sama saya, sama bapaknya, pasti dia akan nangis kalau saya ngomong. Karena saya akan ngomong keras pada dia. Ngomong kebenaran sama dia. Pasti dia akan nangis. Karena kebenaran itu pasti membuat dia tersinggung. Tapi saya bilang, papi nggak akan bicara yang halus-halus. Saya harus bicara kepada kamu kebenaran. Kebenaran tetap kebenaran. Tidak bisa saya tawar, walaupun hati saya nangis. Jujur. Ketika dia ngomong, hati saya nggak tahan. Tapi kalau saya bilang orang tua saya nggak enak dengan anak saya yakin dia akan hidup di dalam dosa nanti. Dan saya akan menyesal seumur hidup dan bisa nggak balik lagi. Orang tua, jangan jaga perasaan anakmu. Bicara kebenaran kepada dia. Amin. Katakan kebenaran. Jangan takut dia tersinggung. Tersinggung pasti tersinggung. Dia marah pasti marah. Karena dia juga manusia. Saya bilang kepada anak saya, Brian, saya tahu kamu marah. Tidak apa-apa. Saya nggak pernah khawatir kamu marah. Saya nggak pernah takut kamu tersinggung. Tapi saya lebih takut kalau kamu jauh dari Tuhan. Amin. Suami-suami jangan takut istri tersinggung. Nggak apa-apa, bertengkar nggak apa-apa. Saya ngomong kepada ibu, nggak apa-apa, tersinggung nggak apa-apa, bertengkar nggak apa-apa. Tapi yang paling penting ngomong kebenaran. Amin. Pasti kebenaran itu membuat kita tersinggung, saudara. Serius, bisa bertengkar, bisa. Tapi pokoknya kita sudah ngomong kebenaran. Amin. Saya yakin orang yang ngomong kebenaran itu dia akan merenungkan dengan baik. Iya, tapi itu benar tadi. Tapi mungkin masih sebel mukanya, nggak apa-apa. Saya, anak saya Brian, kadang-kadang saya ngomong dia masih sebal dengan saya ngerti biasa aja saya. Santai aja, dia datang santai aja, saya nggak peduli amat. Lama-lama juga dia datang kok. Saya itu prinsip saya, saudara. Nggak apa-apa. Silakan. Amin. Begitupun dengan istri, nggak apa-apa, dia kesal sama apa. Lama-lama juga kami itu sayang, selesai juga. Karena yang penting kita ngomong kebenaran. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.